Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ESPS atau Erlangga Strip and Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, sebelum kita belajar, jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke adik-adik sekalian ya, langsung saja. Kali ini kita masih di bab 3. Bab 3 itu tentang denah dan skala ya. Tepatnya kita sudah di latihan 3 ya, latihan 3 untuk soal nomor 2 ya. Untuk soal nomor 1 sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist ESPS Matematika kelas 5 ya. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Jarak Jakarta Bogor sebenarnya adalah 50 km. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 2,5 cm, berapakah skala peta tersebut? Oke ya. Untuk nomor 2 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi yang ditanyakan untuk soal nomor 2 itu adalah skala ya. Oke, jadi diketahui ya, jarak Jakarta Bogor ya sebenarnya itu 50 km. Kemudian jarak kedua kota pada peta tadi 2,5 cm. Ditanyakan berapakah skala ya. Skala itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya ya. Jarak pada peta tadi 2,5 cm dibagi dengan 50 km. Lah ini satuannya kita ubah ke cm semua ya adik-adik sekalian ya. Jadi 50 km kita ubah ke sentimeter ya. 50 kita kalikan dengan 100.000. Kenapa? Karena turunnya 5 ya. Ingat tangga satuan adik-adik sekalian, dari kilometer ke sentimeter itu turunnya 5 tangga, maka kita kalikan dengan 100.000 sama dengan 2,5 kalikan 5 juta. Nah kalau kita sederhanakan ya, kita bagi 2,5, ini dapatnya 1, kemudian 5 juta dibagi 2,5 dapatnya adalah 2 juta ya. Jadi 1/2 juta atau skalanya berarti 1/2 juta. Jadi 1 cm pada gambar itu mewakili 2 juta cm pada jarak sebenarnya ya. Jadi kalau ada di sekalian ukur 1 cm berarti itu sebenarnya adalah 2 juta. Kalau kita gunakan skala ini, kemudian jarak sebenarnya dan jarak pada peta seperti ini. Oke, itu untuk soal nomor 2 ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3 ya. Jarak sebenarnya kota P dengan kota Q adalah 160 km. Jika skala sebuah peta adalah 1/2 juta, berapa cm jarak kedua kota tersebut pada peta? Oke ya. Untuk soal nomor 3 di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui jarak sebenarnya kota P dengan kota Q itu 160 km. Kemudian skalanya 1/2 juta. Ditanya berapa cm jarak kedua kota pada peta ya, pada peta atau pada gambar. Nah, oke. Jarak pada peta itu rumusnya adalah skala dikalikan dengan jarak sebenarnya ya. Skalanya tadi berapa? 1/2 juta. Kemudian jarak sebenarnya adalah 160 km. Lah ini nanti kita ubah ke cm ya, sama. Dari kilo ke senti tadi turun 5 tangga, kita kalikan dengan 100.000 ya. Jadi 1/2 juta dikalikan 160 kalikan 100.000. Nah ini kita kalikan terlebih dahulu adik-adik sekalian ya. Jadi 1/2 juta kalikan 16 juta. Nah ini nolnya kita coret adik-adik sekalian ya. Ini kita coret 3 ya. Kita coret 6 ya. Jadi 1 kali 16/2 ya, atau 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8 cm ya. Jadi jarak dua kota pada peta itu adalah 8 cm. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 3 ya.
Oke, selanjutnya kita menuju ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, ini sebuah taman berbentuk persegi panjang ya, dengan ukuran 30 meter dikalikan 20 meter, berarti panjangnya 30, lebarnya 20 ya ini ya. Denah taman tersebut dibuat dengan skala 1:200. Tentukan luas taman pada denah ya. Berarti yang sebenarnya ini 30 meter kali 20 meter dengan skala 1:200 ditanyakan luas pada denah atau pada gambar ya. Oke, untuk yang nomor 4 di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian. Jadi diketahui taman berbentuk persegi panjang ya dengan ukuran 30 meter kali 20 meter. Lah ini kita ubah ke satuan sentimeter ya. Kita ubah ke satuan senti ya. Jadi ini panjangnya 30 ya, lebarnya 20. Nanti kita ubah ke satuan senti ya, ini di jawaban nanti ya. Kemudian skalanya ini 1:200. Ditanya berapa luas taman pada denah. Nah, nanti kita hitung panjang pada denah dan lebar pada denah. Setelah itu baru kita hitung luasnya ya. Jadi panjang taman pada denah, ini biasanya kita tuliskan JP ya. Kalau pada peta atau pada gambar, lah berarti panjangnya tadi 30, kita ubah ke satuan senti ya. Dari meter ke sentimeter itu turun 2, maka kita kalikan 100. 30 kalikan 100 sama dengan 3000 cm. Ini panjangnya ya, panjang pada panjang dalam satuan senti ya. Kemudian JP ya. Jadi ini panjang pada peta atau pada gambar. Nah, biasa kita tuliskan gini ya, JP, kemudian S itu skala, JS itu adalah yang sebenarnya ya. JP sama dengan S kalikan JS sama dengan 1:200 tadi skalanya dikalikan dengan panjang sebenarnya tadi berapa? 3000 ya. 1/200 kalikan 3000. Nolnya kita coret 2 berarti 1 kali 30 ya, 30 dibagi 2. 30 bagi 2 hasilnya adalah 15 cm. Jadi panjang taman pada gambar atau pada denah itu 15 cm. Nah, panjangnya udah ketemu, sekarang kita hitung lebarnya ya. Lebar taman pada denah atau pada gambar ya. Lebarnya tadi maaf ya, ini harusnya 20 meter ya. Bukan 20 cm. Ini 20 meter. Nah, ini. Jadi 20 meter kita ubah ke sentimeter ya. Dari meter ke sentimeter turun 2, maka kita kalikan dengan 100. 20 dikalikan 100 berarti 2000 cm ya. Ini lebarnya, kalau tadi dalam satuan meter kita ubah ke dalam satuan sentimeter. Sudah, berarti lebar pada gambar itu rumusnya sama ya, S kali JS ya, skala dikalikan lebar sebenarnya berarti 1:200 dikalikan dengan 2000. Nah, ini kita coret nolnya 2 berarti 1 kali 20 dibagi 2 atau 20 bagi 2 hasilnya adalah 10 cm lah ini ya. Jadi panjang pada gambarnya itu 15 cm, lebar pada gambarnya 10 cm. Karena ditanyakan luas berarti tinggal kita kalikan ya. Berarti luas taman pada denah ya, panjang kali lebar 15 kalikan 10 hasilnya 150 cm persegi. Jadi luas taman pada denah adalah 150 cm persegi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Sepetak lahan berbentuk persegi pada denah mempunyai luas 400 cm persegi. Denah lahan tersebut dibuat dengan skala 1:160. Tentukan keliling tanah sebenarnya ya. Jadi bentuknya persegi, luasnya pada gambar itu 400 cm persegi. Nah, skalanya 1:160 ya, ditanyakan keliling tanah. Oke. Berarti ini nanti ada beberapa langkah ya adik sekalian ya. Oke, jadi diketahui tadi luasnya itu 400 cm persegi dengan skala 1:160. Ditanya berapa keliling tanah sebenarnya. Nah, jawab ya, tanah tadi berbentuk persegi dengan luas pada gambar 400 cm persegi. Nah, maka kita cari dulu panjang sisi dari persegi ya. Nah, luas itu rumusnya sisi kali sisi, maka untuk mencari panjang sisi ya, akar dari luas ya. Sama dengan akar dari 400 itu berapa? 20 ya, 20 kali 20 400. Nah, ketemu panjang sisinya 20 cm. Ini masih pada gambar ya berarti ya. Nah, oke.
Kita cari kelilingnya, karena yang ditanyakan keliling. Keliling itu rumusnya adalah 4 kali panjang sisi sama dengan 4 kali 20 sama dengan 80 cm. Nah, ini kelilingnya. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Keliling sebenarnya. Keliling pada gambar itu 80 cm. Keliling sebenarnya caranya, ya rumusnya JS sama dengan JP per S ya. Jadi untuk mencari keliling sebenarnya itu rumusnya adalah keliling pada gambar dibagi dengan skala ya. Keliling pada gambarnya 80 dibagi dengan skalanya 1/160 atau sama dengan 80 kali 160 per 1 ya. Ini sama dengan kan 1/160 supaya bisa dihitung kita ubah ke perkalian. Ini kita balik ya adik-adik sekalian ya. Jadi 80 kali 160 ya. 8 kali 16 itu 100, sudah 8, 2 nolnya kita tempel jadinya 12.800 cm. Nah, kalau kita ubah ke meter karena naik 2 tingkat maka kita bagi 100. Nolnya kita geser 2 kali ya, komanya maaf. 1 2 jadinya 128 meter ya. Jadi keliling tanah sebenarnya itu adalah 128 meter. Jadi langkahnya tadi cari panjang sisi. Kalau sudah ketemu cari kelilingnya, keliling pada gambar, kemudian setelah itu baru kita cari keliling sebenarnya. Itu untuk soal nomor 5 ya. Sekarang kita ke soal nomor 6 ya. Sepeta lahan perkebunan berukuran 100 meter kali 150 meter ya. Jadi ini lebarnya 100, panjangnya 150 ya, berarti ya. Lahan tersebut akan digambar dengan skala 1/1000. Tentukan ukuran lahan tersebut pada gambar. Nah, berarti nanti kita cari panjang pada gambar sama lebar pada gambar. Oke. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui lahan perkebunan ya dengan lebar tadi saya tulisnya panjang karena biasanya kalau persegi itu panjang dulu ya baru lebar ya. Ini lebar dulu di soalnya ya. Lebar 100 meter. Nah, ini kita ubah ke dalam satuan cm. Nah, untuk memudahkan perhitungan ya. Berarti kali 100 hasilnya 10.000 cm. Kemudian panjangnya 150 meter. Kita jadikan cm sama, kita kalikan 100 jadinya 15.000 cm. Kemudian skalanya 1/1000, ditanya berapa ukuran lahan pada gambar. Nah, kita cari dulu ya lebarnya. Lebar pada gambar ya rumusnya sama dengan atau JP ya. Ini pada peta atau pada gambar itu skala dikalikan dengan jarak sebenarnya ya. Berarti skalanya tadi 1/1000 atau 1/1000 dikalikan sebenarnya tadi ya. Lebar sebenarnya yaitu 10.000. Nah, hasilnya adalah 10 cm. Ini nolnya kita coret 3, 1 kali 10 10 ya. Kemudian panjang ya rumusnya sama pada untuk panjang pada gambar itu sama dengan skala dikalikan panjang sebenarnya ya. Skalanya 1/1000 dikalikan dengan yang sebenarnya tadi 15.000. Ini nolnya kita coret 3, kita coret 3, 1 kali 15 dibagi 1 atau hasilnya 15 ya. Jadi ukuran lahan pada gambar itu adalah 10 cm kali 15 cm. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 6 ya. Untuk soal berikutnya ya nanti akan kita bahas di video setelah ini ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.